Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Anggriawan dengan NIM akhir 099 bersama dengan rekan saya Jessica Fitri Nurhaliza atau biasa dipanggil Jessica dengan NIM 038. Jadi hari ini kita akan membahas terkait bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia menurut perspektif viktimologi. Nah, oleh karena itu mari kita simak penjelasan dari kita. Nah, dalam praktik sistem peradilan pidana Indonesia, fokus utama kita selama ini cenderung selalu diarahkan pada pelaku kejahatan, bagaimana ia ditangkap, diadili, dan dihukum. Namun di sisi lain, dari mata rantai kejahatan, yaitu korban, seringkali hak-haknya itu terabaikan, padahal korban merupakan pihak yang paling menderita secara fisik, psikis maupun sosial. Nah, dari perspektif viktimologi muncul satu pertanyaan kritis. Apakah sistem peradilan pidana Indonesia benar-benar telah melindungi hak-hak korban secara adil dan menyeluruh? Nah, pertanyaan ini menjadi penting karena sejatinya keadilan itu tidak hanya terletak pada penghukuman terhadap pelaku, akan tetapi juga pada pemulihan terhadap hak-hak korban. Nah, dalam sistem peradilan pidana yang ideal, seharusnya bagaimana bisa menempatkan korban itu sebagai subjek hukum yang memiliki hak, bukan sekedar sebagai alat bukti atau saksi di dalam persidangan. Nah, untuk melihat lebih jauh, kita harus mengetahui dulu definisi daripada viktimologi dan relevansinya. Viktimologi berasal dari kata victim yang artinya korban dan logos yang berarti ilmu, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan, termasuk hubungan antara korban dengan pelaku, masyarakat, dan sistem hukum. Nah, dalam konteks di Indonesia, viktimologi mulai dikenal pada era 1980-an, seiring dengan berkembangnya pandangan bahwa keadilan tidak boleh berpusat pada pelaku saja, akan tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban. Nah, relevansinya dengan viktimologi dalam sistem peradilan pidana itu terletak pada kemampuannya bagaimana menyoroti ketimpangan yang terjadi terhadap antara hak pelaku dan hak korban. Nah, apabila kita meninjau dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap korban mulai diakomodasi melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Nah, terbentuknya lembaga perlindungan saksi dan korban ini untuk menjamin keamanan, kompensasi, restitusi, serta pemulihan psikis korban. Namun, meskipun kerangka tersebut sudah ada, penerapannya di lapangan masih jauh dari kata ideal karena banyak korban kejahatan seperti kekerasan seksual, penganiayaan, atau pelanggaran HAM berat tidak memperoleh pemulihan yang memadai. Nah, hal ini menunjukkan bahwa relevansi viktimologi dalam praktik hukum masih sebatas hanya normatif, belum substantif. Nah, bagaimana perspektif viktimologi dari kacamata viktimologi terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki sejumlah kelemahan mendasar. Yang pertama itu sistem masih berorientasi pada pelaku dan korban itu hanya dianggap sebagai alat bantu pembuktian, bukan pihak yang memiliki hak untuk didengar dan dilindungi secara utuh. Dan yang kedua, tidak adanya mekanisme yang mungkin kuat untuk pemulihan korban. Nah, restitusi maupun kompensasi seringkali hanya bersifat simbolis dan sulit diakses. Dan banyak korban tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan kompensasi atau bahkan tidak mampu menempuh proses administratif yang rumit. Yang ketiga, proses peradilan pidana di Indonesia itu cukup panjang dan berbelit sehingga membuat korban mengalami secondary victimization atau viktimisasi sekunder, yakni penderitaan tambahan akibat sistem peradilan itu sendiri, sehingga korban sering harus berhadapan kembali dengan pelaku, diintimidasi selama
pemeriksaan ataupun tidak dilibatkan dalam proses penjatuhan putusan. Nah, tantangan yang dihadapi korban itu ada beberapa. Korban kejahatan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek hukum maupun sosial. Yang pertama, stigma sosial. Banyak korban kekerasan seksual atau KDRT, misalnya, justru disalahkan oleh masyarakat atau dianggap mencoreng nama baik keluarga. Dan yang kedua, ketimpangan akses terhadap keadilan. Korban dari kelompok miskin, minoritas, atau perempuan seringkali tidak memiliki kemampuan finansial maupun pengetahuan hukum untuk memperjuangkan haknya. Dan yang ketiga, kurangnya dukungan psikologis. Bagaimana pemulihan mental korban tidak menjadi prioritas dalam sistem hukum kita. Padahal aspek psikologis merupakan bagian yang paling krusial dalam keadilan restoratif yang sejati. Nah, apa yang perlu kita perbaiki untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan bagi korban? Nah, mungkin dari saya ada beberapa hal yang perlu kita benahi. Yang pertama itu ada paradigma peradilan pidana yang harus bergeser dari retributif justice menuju restoratif justice. Walaupun kita sudah menerapkan itu, yaitu keadilannya berorientasi pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan keseimbangan sosial. Namun pendekatan ini juga justru masih kurang efektif, walaupun mempertemukan korban dan pelaku dalam proses dialog yang humanis, bukan sekedar penghukuman. Dan yang kedua, kita harus memperkuat peran LPSK dan memastikan bahwa perlindungan serta pemulihan korban menjadi bagian integral dari setiap tahap proses peradilan. Yang ketiga, perlu adanya reformasi hukum acara pidana yang lebih menekankan partisipasi korban. Misalnya, memberikan hak kepada korban untuk memberikan pendapat sebelum putusan itu diucapkan atau dijatuhkan, seperti yang sudah diterapkan di beberapa negara. Yang keempat, perlu dibangun sistem layanan terpadu bagi korban yang melibatkan lembaga hukum, psikolog, tenaga medis, dan pekerja sosial. Nah, bagaimana implikasi kebijakan dan praktiknya? Nah, dari sisi kebijakan dulu, negara harus menjadikan perlindungan hukum sebagai indikator utama keberhasilan sistem peradilan pidana, bukan hanya jumlah pelaku yang dihukum. Nah, rencana pembangunan hukum nasional sebaiknya mencantumkan agenda pemulihan korban sebagai prioritas. Nah, di sisi praktik, aparat penegak hukum itu juga perlu dilatih dengan perspektif viktimologis. Contoh misalnya polisi, jaksa, dan hakim harus memahami bahwasanya kedudukan korban bukan sekedar saksi, tetapi pihak yang memiliki hak atas rasa aman, martabat, dan pemulihan. Nah, selain itu juga perlu adanya edukasi publik untuk menghapus stigma terhadap korban. Lalu masyarakat harus diajak untuk memahami bahwa keadilan itu bukan sekedar untuk menghukum, melainkan juga untuk memulihkan. Nah, mungkin dari pembahasan di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia memang telah menunjukkan kemampuan dalam hal pengakuan terhadap hak-hak korban. Akan tetapi masih jauh dari kata sempurna, sehingga korban masih sering berada di pinggiran sistem hukum. Sementara perhatian utama tetap pada pelaku, sehingga melalui penerapan prinsip viktimologis secara lebih nyata, penguatan kelembagaan, dan perubahan paradigma menuju keadilan restoratif, nah, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih manusiawi, atau sistem hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, akan tetapi juga benar-benar memulihkan korban sebagai manusia yang bermartabat. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, dan untuk lebih lanjutnya nanti akan disampaikan oleh rekan di sebelah saya.
Sangat menarik sekali diskusi pada malam hari ini yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu mengenai sistem peradilan pidana, apakah benar-benar melindungi korban atau tidak. Namun, lebih lanjut, saya akan membahas dari perspektif komplementer, yaitu menyimbangkan perlindungan korban dengan prinsip due process dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Rekan-rekan sekalian, analisis sebelumnya telah mengungkapkan berbagai kelemahan sistem peradilan pidana Indonesia dalam melindungi hak korban. Kritik tersebut sangat penting dan sangat valid. Namun diskusi tentang perlindungan korban tidak akan lengkap tanpa mempertimbangkan perspektif komplementer yang menyeimbangkan antara hak korban dengan prinsip fundamental sistem peradilan pidana yang juga harus dilindungi. Hal ini bukan untuk membantah argumentasi rekan saya sebelumnya, melainkan untuk memperkaya diskusi dengan sudut pandang yang lebih holistik dan berimbang. Lebih lanjut, pada prinsip due process sebagai fondasi sistem peradilan yang adil, yaitu sistem peradilan pidana Indonesia dibangun di atas fondasi due process of law. Prinsip bahwa setiap orang berhak atas proses hukum yang adil, perlindungan hak tersangka atau terdakwa seperti praduga tak bersalah, hak didampingi pengacara, dan hak untuk tidak menyalahkan diri sendiri bukanlah keistimewaan yang berlebihan, melainkan safeguard terhadap kesewenang-wenangan negara dan penyalahgunaan kekuasaan. Sejarah telah membuktikan bahwa tanpa perlindungan hak tersangka yang kuat, sistem peradilan dapat menjadi alat opresi. Kasus-kasus salah tangkap, pengakuan yang dipaksakan melalui penyiksaan, dan peradilan yang tidak adil adalah konsekuensi dari lemahnya perlindungan due process. Oleh karena itu, perlindungan hak tersangka atau terdakwa bukan untuk melindungi pelaku kejahatan, tetapi untuk melindungi setiap warga negara dari potensi kesalahan sistem. Dalam konteks ini, yang perlu diperbaiki bukanlah mengurangi perlindungan hak tersangka atau terdakwa untuk menyeimbangkan dengan hak korban, melainkan meningkatkan perlindungan hak korban tanpa mengorbankan prinsip due process. Kedua, hal ini tidak bersifat zero sum game, yaitu peningkatan hak korban tidak harus berarti pengurangan hak tersangka atau hak terdakwa dan sebaliknya. Adapun kita bahas lebih lanjut mengenai kompleksitas implementasi, yaitu tantangan struktural yang realistis. Kritik terhadap lemahnya implementasi perlindungan korban sangat tepat. Namun, kita juga perlu memahami kompleksitas dan keterbatasan struktural yang dihadapi sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan populasi 270 juta jiwa tersebar di 17.000 pulau, Indonesia menghadapi tantangan sumber daya yang sangat signifikan. Rasio aparat penegak hukum terhadap populasi masih sangat rendah. Seorang penyidik bisa menangani puluhan bahkan ratusan kasus sekaligus. Anggaran peradilan yang terbatas membuat tidak semua pengadilan memiliki fasilitas memadai seperti ruang pemeriksaan khusus korban, teknologi video conference untuk kesaksian jarak jauh, atau rumah aman untuk perlindungan saksi dan korban. Dalam konteks ini, masalah bukan semata-mata kurangnya political will, tetapi juga keterbatasan kapasitas real yang dihadapi. Pembangunan sistem perlindungan korban yang ideal memerlukan investasi besar dalam infrastruktur, pelatihan SDM, dan sistem teknologi informasi. Ini adalah proses transformasi jangka panjang yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Mengakui realitas ini bukan berarti membenarkan status quo, tetapi untuk merumuskan strategi perbaikan yang realistis dan berkelanjutan dengan memprioritaskan reformasi yang paling mendesak dan feasible. Lebih lanjut, adapun paradigma offender, yaitu sebuah pilihan filosofis dengan alasan. Dalam hukum pidana, memiliki landasan filosofis yang kuat. Hukum pidana pada dasarnya adalah instrumen negara untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran norma sosial yang serius. Negara sebagai pemegang monopoli kekerasan yang sah berhak untuk berkewajiban menuntut pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas. Lebih lanjut saya bahas mengenai konsep kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara bukan untuk mengabaikan korban, tetapi untuk mencegah balas dendam pribadi yang dapat memicu siklus kekerasan tanpa akhir. Dalam sejarah manusia, sistem peradilan negara muncul justru untuk menggantikan balas dendam pribadi yang tidak terkontrol. Nah,
Jika setiap korban memiliki kontrol penuh atas proses peradilan, ada risiko bahwa emosi dan kepentingan pribadi dapat mengalahkan keadilan objektif. Namun demikian, paradigma ini tidak berarti mengabaikan korban sepenuhnya. Yang diperlukan adalah sintesis, yaitu mempertahankan peran negara sebagai penuntut untuk menjaga objektivitas keadilan, sambil memberikan ruang partisipasi yang lebih besar bagi korban melalui mekanisme victim impact statement, konsultasi dalam plea bargaining, dan hak informasi yang lebih baik. Ini adalah middle ground yang mencoba menyeimbangkan kepentingan korban individual dengan kepentingan keadilan publik yang lebih luas. Lebih lanjut ada restoratif justice, yaitu menurut saya bukan solusi universal. Pendekatan restoratif justice yang banyak direkomendasikan memang menawarkan alternatif yang menarik, yang lebih fokus pada pemulihan korban. Namun kita perlu menyadari bahwa restoratif justice bukanlah solusi universal yang cocok untuk semua jenis kejahatan. Untuk kejahatan ringan, dengan dampak terbatas seperti pencurian kecil atau pengrusakan properti minor, restoratif justice dapat sangat efektif. Mediasi antara korban dan pelaku, restitusi langsung, dan rekonsiliasi dapat memberikan kepuasan lebih bagi korban dibanding hukuman penjara bagi pelaku. Namun untuk kejahatan serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau kejahatan kemanusiaan, pendekatan restoratif memiliki keterbatasan yang signifikan. Mengapa? Karena yang pertama, tidak semua korban ingin atau siap bertemu dan berdialog dengan pelaku. Memaksa korban untuk berpartisipasi dalam proses restoratif dapat menjadi bentuk viktimisasi sekunder. Kedua, ada kejahatan yang sifatnya begitu serius sehingga masyarakat memiliki kepentingan kolektif untuk menghukum pelaku, terlepas dari keinginan korban. Ketiga, dalam banyak kasus ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku. Misalnya dalam kasus KDRT atau kekerasan seksual, membuat mediasi yang adil sangat sulit dicapai. Oleh karena itu, pendekatan yang paling realistis adalah hybrid system yang mengintegrasikan elemen restoratif dalam kerangka sistem retributif yang ada, bukan menggantikan sistem secara total. Hakim dapat mempertimbangkan upaya restitusi dan rekonsiliasi sebagai faktor yang meringankan, tanpa menghilangkan sanksi pidana yang diperlukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Lebih lanjut, restitusi dan kompensasi yang saya bahas ada di dilema keadilan dan kemampuannya. Kritik terhadap minimnya implementasi restitusi dan kompensasi sangat mendasar. Namun, ada dilema fundamental yang perlu diakui. Bagaimana menentukan nilai kerugian yang adil, terutama untuk kerugian imaterial seperti trauma psikologis atau kehilangan kehormatan. Bagaimana jika pelaku benar-benar tidak mampu membayar restitusi? Apakah negara harus menanggung semua kompensasi untuk semua jenis kejahatan? Alternatif yang lebih feasible adalah memperkuat mekanisme restitusi dari pelaku, bukan kompensasi dari negara, dengan membuat prosedur yang lebih sederhana dan eksekusi yang lebih efektif. Jadi hakim harus lebih proaktif menjatuhkan putusan restitusi, dan harus ada mekanisme eksekusi yang memastikan pelaku benar-benar membayar restitusi. Misalnya, melalui pemotongan gaji atau penyitaan aset. Untuk pelaku benar-benar tidak mampu, dapat dikembangkan skema restitusi alternatif seperti kerja sosial yang bermanfaat bagi korban dan komunitas. Lebih lanjut lagi tentang reviktimisasi antara perlindungan korban dan kebutuhan pembuktian. Fenomena reviktimisasi dalam proses peradilan adalah masalah serius yang perlu ditangani. Namun, kita juga harus mengakui bahwa beberapa bentuk reviktimisasi adalah konsekuensi inherent dari sistem adversarial yang mengharuskan pembuktian yang ketat. Pemeriksaan silang oleh penasihat hukum terdakwa, meskipun bisa tidak nyaman bagi korban, adalah bagian penting dari due proses untuk memastikan kebenaran kesaksian dan melindungi hak terdakwa untuk membela diri. Yang perlu diperbaiki bukanlah menghilangkan pemeriksaan silang, tetapi mengaturnya dengan lebih sensitif. Misalnya, hakim harus lebih proaktif menghentikan pertanyaan-pertanyaan yang jelas-jelas menyalahkan korban atau tidak relevan dengan kasus. Pelatihan bagi pengacara tentang teknik pemeriksaan yang sensitif
terhadap trauma juga penting. Adapun penggunaan teknologi seperti video testimoni dapat mengurangi trauma konfrontasi langsung tanpa menghilangkan hak terdakwa untuk mengkonfrontasi saksi yang memberatkannya. Untuk pemeriksaan berulang di berbagai tahap, solusinya adalah koordinasi yang lebih baik antara institusi dan penggunaan teknologi. BAP atau berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh polisi harus dapat digunakan oleh jaksa dan hakim tanpa harus memeriksa ulang korban secara detail, kecuali ada hal-hal yang perlu diklarifikasi. Rekaman video testimoni juga dapat digunakan untuk menghindari pengulangan kesaksian. Nah, untuk menuju sintesis yang seimbang, sistem peradilan pidana Indonesia memang memiliki banyak kelemahan dalam melindungi hak-hak korban, sebagaimana telah diidentifikasi dengan baik dalam argumentasi rekan saya sebelumnya. Namun, perbaikan sistem harus dilakukan dengan pendekatan yang seimbang dan realistis, memperkuat perlindungan korban tanpa mengorbankan prinsip due process, mengintegrasikan elemen restoratif dalam kerangka restributif yang ada, dan memprioritaskan reformasi yang paling feasible dan sumber daya yang ada, dan mengakui bahwa perubahan budaya hukum memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan.